Flores Timur, NTT. Suara gemuruh dari perut bumi terdengar sejak pagi buta. Dari kejauhan, langit perlahan berubah menjadi kelabu. Diselimuti kolom abu setinggi hampir 10 km. Gunung Lewotobi laki-laki, salah satu gunung kembar yang legendaris di Pulau Flores, kembali meletus dengan kekuatan besar, mengguncang masyarakat di sekitarnya. Letusan ini bukan yang pertama, namun kali ini intensitasnya jauh lebih besar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan status awas. Sejak pukul 8 WITA, setelah aktivitas seismik meningkat drastis, ribuan warga dari beberapa desa di Kecamatan Wulanggitang dan Titehena segera dievakuasi ke tempat aman. Sejarah singkat Gunung Kembar, laki-laki dan perempuan. Gunung Lewotobi sebenarnya terdiri dari dua puncak. Lewotobi laki-laki dan Lewotobi perempuan. Keduanya berdiri berdampingan di bagian timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama Lewotobi berasal dari bahasa lokal yang berarti gunung tempat para dewa tinggal. Masyarakat Flores memiliki legenda bahwa kedua gunung itu adalah sepasang suami istri. Ketika laki-laki murka, perempuan biasanya diam, tetapi jika keduanya bergolak bersamaan, dipercaya sebagai pertanda bencana besar bagi seluruh Flores. Dalam sejarah geologi Lewotobi laki-laki memang lebih aktif. Catatan erupsi menunjukkan letusan besar pernah terjadi pada tahun 1921, 1930, 1951, 1999, dan beberapa kali di era 2000-an. Letusan kali ini menjadi salah satu yang paling kuat dalam 2 dekade terakhir. Detik-detik erupsi terbaru. Letusan terjadi pada dini hari tanggal 17 Oktober tahun 2025, ditandai dengan lontaran abu vulkanik dan material pijar. Menurut laporan PVMBG, kolom abu mencapai 8-10 km di atas puncak. Angin kencang membawa abu hingga ke wilayah Larantuka, bahkan sebagian Maumere. Warga menceritakan detik-detik menegangkan itu. Kami terbangun oleh suara dentuman keras seperti petir. Begitu keluar rumah, langit sudah hitam semua, kata Maria Bedo, warga desa Hewa, sambil menenangkan anaknya yang masih kecil. Lava pijar juga terlihat meluncur di lereng barat gunung, sementara hujan abu tebal menutupi jalan dan atap rumah. Beberapa desa mengalami pemadaman listrik total karena kabel terselimuti abu basah. Aparat gabungan dari BNPB, TNI, dan Polri segera turun ke lapangan membawa masker, selimut, dan logistik. Ribuan warga mengungsi. Hingga berita ini ditulis, lebih dari 7.800 warga dilaporkan telah dievakuasi ke pos-pos pengungsian. Pemerintah daerah mendirikan tenda di lapangan desa Boru, Hokeng, dan Obo. Sekolah-sekolah sementara ditutup, dan jalur transportasi udara di sekitar Larantuka dibatasi karena visibilitas menurun. Kepala BNPB Lejen Purn Suharyanto mengatakan, fokus utama saat ini adalah keselamatan warga. Kita sudah aktifkan dapur umum, distribusi air bersih, serta pos kesehatan. Kami imbau masyarakat jangan kembali sebelum situasi benar-benar aman. Namun, di sisi lain, sebagian warga menolak meninggalkan rumah karena khawatir kehilangan ternak dan hasil kebun. Kami sudah biasa dengan gunung ini. Kadang dia marah, tapi nanti diam lagi, ujar Yohanes Nanggo, petani kopi di lereng Lewotobi, menandakan hubungan spiritual yang dalam antara penduduk dan gunung. Dampak lingkungan dan kesehatan. Letusan besar ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga ancaman kesehatan dan lingkungan. Abu vulkanik yang turun tebal mengandung partikel silika tajam yang dapat menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Rumah sakit di Larantuka mencatat peningkatan pasien dengan keluhan batuk, sesak, dan iritasi mata. Di sektor pertanian, sawah dan kebun sayur di radius 10 km rusak tertutup abu. Tanaman jagung dan padi yang sedang panen gagal total. Air sumur menjadi keruh dan berbau belerang. Para peternak pun kesulitan mencari pakan hijauan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Bantuan logistik dan masker N95 dikirim dari Kupang menggunakan kapal cepat dan pesawat Hercules TNI, Angkatan Udara. Upaya mitigasi dan teknologi pemantauan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,
atau PVMBG kini memasang sensor seismik tambahan di 3 titik baru di sekitar kaki gunung untuk mendeteksi aktivitas magma lebih dini. Data pemantauan dikirim secara real-time ke Pusat Analisis di Bandung. Menurut Kepala PVMBG 2015 Komare Hendra Gunawan, aktivitas gempa vulkanik dangkal masih tinggi, namun tren energinya mulai menurun. Kami minta warga tetap waspada. Radius bahaya ditetapkan 7 km dari kawah utama, dan potensi aliran lahar, hujan juga perlu diwaspadai, karena musim hujan sudah dekat, ujarnya. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bekerja sama dengan LAPAN, memantau sebaran abu lewat citra satelit. Peta digital hotspot digunakan untuk memperkirakan arah penyebaran abu, sehingga penerbangan sipil bisa menghindari jalur berbahaya. Catatan mistis di balik letusan. Bagi sebagian masyarakat Flores Timur, letusan ini bukan sekadar peristiwa alam. Mereka meyakini Gunung Kembar Lewotobi adalah simbol keseimbangan antara unsur maskulin dan feminin bumi. Saat laki-laki meletus, dipercaya sebagai panggilan agar manusia kembali menjaga alam dan tradisi. Ritual adat K, Beonuba dan L, Oosora kembali dilakukan oleh tetua adat di Desa Boru. Dalam upacara itu, mereka memohon agar gunung menenangkan diri dan tidak melukai manusia. Gunung ini punya roh. Kalau kita serakah dan tidak menghormatinya, dia akan bicara dengan api, kata Amabule, tokoh adat yang ikut dalam ritual malam itu. Meskipun terdengar mistis, tradisi ini sekaligus menjadi sarana solidaritas sosial, warga berkumpul, saling membantu, dan memperkuat semangat bertahan. Pelajaran dari Gunung Api, Indonesia berada di jalur cincin api Pacific Ring of Fire, rumah bagi lebih dari 120 gunung berapi aktif di dunia. Letusan Lewotobi laki-laki menjadi pengingat penting bahwa mitigasi bencana harus terus diperkuat. Ahli vulkanologi menekankan 3 hal utama. Pertama, edukasi warga lereng gunung tentang evakuasi dan bahaya abu. 2. Sistem peringatan dini berbasis sensor digital dan SMS broadcast. Ketiga, pemulihan ekonomi cepat pasca bencana melalui bantuan pertanian dan UMKM. BNPB juga menguji program Desa Tangguh Bencana yang melibatkan masyarakat sebagai relawan siaga. Di Desa Hokeng, misalnya, pemuda setempat menjadi tim radio lokal yang menyampaikan update gunung setiap jam. Harapan dan keteguhan. Malam di kamp pengungsian terasa panjang. Namun di balik rasa cemas, ada semangat luar biasa. Anak-anak masih bisa tertawa bermain di bawah tenda, sementara para ibu sibuk memasak di dapur umum. Di kejauhan, cahaya merah di puncak Lewotobi masih tampak tanda sang gunung belum sepenuhnya tenang. Gunung itu seperti orang tua, kata Pastor Yosef, rohaniwan di pos pengungsian Nobo. Kadang marah karena kita lupa berterima kasih, tapi setelah itu, dia akan memberi tanah subur untuk kita tanam kembali. Kini, masyarakat Flores Timur kembali menata hidupnya, menunggu waktu ketika Lewotobi laki-laki kembali diam, dan langit di atas Flores kembali biru. Kesimpulannya, letusan Gunung Lewotobi laki-laki bukan hanya peristiwa geologis, tetapi juga cermin hubungan manusia dengan alam. Dari ancaman abu panas hingga kekuatan gotong royong, kisah ini memperlihatkan 2 sisi kehidupan, bencana dan harapan. Lewotobi telah berbicara dengan api dan abu. Tugas manusia kini adalah mendengarkan, belajar, dan bangkit.